Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Itu persoalannya, karena bagaimanapun apa yang kita yakini sama di hari ini itu jangan bertengkar, karena ini semuanya adalah sifatnya non eksperimentalis. Apa Anda yakin orang yang sholat saja, ibadah sosial dibiarkan lalu masuk surga? Sudah ada nggak orang yang pernah datang dari surga, saya masuk surga, pernah? Iya kan? Siapa di sini yang bisa membuktikan adanya surga dan neraka? Tergantung keyakinan kita. Paham nggak? Jadi ujungnya saya ingin mengatakan, umat Islam, percuma kamu bertengkar satu dengan yang lain, percuma rebutan pepesan kos. Pepesan kos? Sama. Iya, sama-sama tidak tahunya kok. Betul nggak? Oke, kita melebar sedikit. Kita sholat saja, ada yang sedekap, ada yang selonjor, betul nggak? Ya. Yang benar mana? Ada yang baca Fatihah, ada yang tidak baca Fatihah. Yang benar mana? Yang baca Fatihah juga ada yang baca Bismillah, ada yang langsung Alhamdulillah. Yang benar mana? Begitu asyhadu, apa digoyang-goyang apa lempeng? Mana yang benar? Kita sama-sama tidak tahu persis Kanjeng Nabi sholatnya seperti apa, sehingga para imam itu pendapatnya berbeda-beda karena mereka juga sama-sama tidak tahu. Jadi kalau kamu bertengkar percuma, sama-sama tidak tahu juga bertengkar. Iya kan? Ya. Jangan ngotot dong. Sama-sama tidak tahunya kok. Iya, Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Ya, tapi siapa yang pernah melihat Nabi sholat? Para imam muslim tidak pernah melihat, karena mereka 200 tahun setelah Nabi baru mereka mengumpulkan data-data, fakta-fakta, ya kan, riwayat-riwayat yang ada di masyarakat. Dadak mencari. Jadi artinya mereka yang menulis tentang sholat itu sama-sama tidak punya petunjuk yang pasti. Semuanya hanya dugaan. Itulah makanya al-fiqhu dzununun. Makanya dalam kesempatan ini saya hanya mengimbau umat Islam, sudah selesai capek, sudah 1400 tahun kamu saling bunuh-membunuh satu dengan yang lain. Memangnya bunuh orang bisa masuk surga? Korbannya Mu'tazilah, Syiah, apalagi Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, para ilmuwan juga. Seorang ahli kimia dituduh sihir, ahli kimia. Iya, dibantai semuanya itu. Udahlah, yuk kita umat Islam bersatu padu, jangan mempertengkarkan hal-hal yang kita tidak tahu persisnya kok. Kita saling mendoa saja, mudah-mudahan kita selamat semuanya, amin. Oke, gitu aja kira-kira. Saya ingin menjelaskan bahwa wiridan yang berupa Asmaul Husna itu bersumber dari Al-Quran juga. Ayyama tad'u fadillahil asmaul husna.
minta apa saja, yang pasti panggillah Asmaul Husna. Kalau minta rezeki, panggillah Tuhanmu, ya Razzaq. Kalau pengen dicintai, ya Wadud. Kalau pengen pangkat, ya Wahhab. Pengen balas dendam, ya Muntaqimu. Pengen disayang, ya Rahman, ya Rahim. Itu dalam kitab ilmu hikmah namanya Syamsul Ma'arif Al-Kubra, setebal ini kitabnya nih. Ya, itu membahas Asmaul Husna. Ya. Nah, dari mana munculnya 308 itu? Dari Ro, Zai, Alif, dan Qaf. Itu di jumlah semuanya menjadi 308. Itu adalah gelombangnya. Ya. Radio Sis FM berapa? 96,9. 96,9. 9,9. Jadi 969. Kalau 970 nyampe enggak? Tidak. Atau 968? Enggak, harus pas. Karena itu vibrasinya gelombangnya sekian. Jadi semua huruf itu punya bilangan, punya gelombang. Ini ada ilmu hikmahnya. Ya, jadi bukan padu asal, semuanya perhitungan. Jadi kenapa jumlahnya 308? Karena rozak itu ro, zai, qaf, alif, qaf itu di total semuanya 308. Sekalian aja 400 yang nggak jadi. Di kenapa jadi 300 saja yang nggak bisa, nggak nyampe lain jadi ya siapa ya 1 0, sekian saja sudah bergeser. Itu namanya gelombangnya tidak sama. Nah kemudian dibacanya itu ada bilangan besar, ada bilangan kecil. Kalau bilangan besar yaitu 308 dikalikan 308 menjadi 94.864 per hari. Insya Allah kalau di rumah nggak bakal selesai. Insya Allah kalau tidak dengan puasa nggak bakal selesai. Karena terlalu banyak sekali, nggak ada tamu segala macam kan, nggak nyampe waktunya. Nah, baru bisa kalau dilakukan sambil berkholwat di sini. Kalau di rumah ya nggak bisa dong. Ya ini kan berjam-jam. Ya. 94.000 loh. 94.864. Ya Rozak, ya Rozak. Sampai saking capeknya, akhirnya lupa. Cak. Iya. Iya. Kemudian lagi, ketika kita mengamalkan Asmaul Husna, itu harus pakai ya munada. Jadi nggak boleh rojak nggak boleh itu bang. Harus ya. Kalau tidak pakai ya munada, jumlahnya bukan jumlah mufidah, bukan kalimat sempurna. Tapi kalau ya Rozak, wahai yang maha pemberi rizki, menjadi kalimat sempurna. Makanya panggil ya Rozak, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Jabbar, ya Ghani, dipanggil ya, panggil dia itu. Jadi dipanggilnya demikian. Kemudian juga ada teori beberapa bacaan yang digandeng. Rahman, Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Apa satu persatu ya Rahman dulu atau ya Rahman dulu? Yang bagusnya dipisah aja ya Rahman sendiri. Tapi kalau digandeng nanti menjadi berbeda. Ya, dalam Al-Quran seringkali dua sifat dijadikan satu. Itu satu sifat bukan dua. Seperti Ar-Rahman Nir-Rahim. Ar-Rahman Nir-Rahim itu adalah satu sifat, bukan dua sifat. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Rahman Rahim, bukan yang Rahman dan Rahim. Nggak ada wawunya kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada wawunya nggak? Rahman war enggak ada kan? Ya, cuma di terjemahan Kementerian Agama ada dannya ya. Pengasih, maha pengasih dan penyayang. Ada lagi. Maha pengasih lagi penyayang. Bu lagi apa Bu? Lagi mancing boleh. Ya itulah bahasanya. Jadi jangan lebih jangan kurang. Umpamanya bisa ditawar, umpamanya maghrib sibuk, ya kan, nggak ada waktu, ada tamu besar. Oke silakan. Nanti kisah boleh dikodok.
dikodok nanti ibad isya. Jadi 38 dulu ya, setelah itu sholat isya, terus selesai baca lagi terus 8 lagi. Nggak apa-apa, boleh-boleh saja semacam itu. Dan apa namanya? Sekarang Anda pegang tasbih ya? Iya. Itu dilihat. Nanti kalau sudah bertahun-tahun buang aja tasbih itu. Nanti juga ada digital dalam otakmu tuh. Begitu ya Razak, udah digital 308. Buka di itu sama. Seperti saya dari tahun 68 berceramah di atas mimbar dari tahun 68. Masih waktu saya masih muda sampai sekarang. Jadi berapa tahun tuh? 54 ya. 50 tahun. Sehingga saya tidak usah lihat HP lagi. Seringkali saya nggak lupa. Pokoknya saya yakin ini sudah habis waktunya. Dah, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat betul jam 12 pas. Sudah ada digitalnya di sini. Awas. Anda nanti pagi besok mau bangun jam berapa? Jam 5. Setel timernya. Ya Allah, tolong bangunkan aku jam 5 tidur. Nanti jam 5 pasti Anda dibangunkan. Apakah jatuh dari ranjang? Apakah pengen kencing? Apa ada kucing loncat? Terserah Allah, terserah. Tapi jam 5 pasti dibangunkan. Ya, semua dikerahkan oleh Allah. Para malaikat-malaikat siap bekerja membantu kamu. Perintah Allah itu. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Itu qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Mereka disuruh bersujud tuh, suruh membantu kita, suruh mengawal kita, suruh membimbing kita. Itu maksudnya, bukan menyembah. Jadi siapa yang jadi atasan? Malaikat atau manusia? Siapa yang jadi atasan? Manusia. Yang jadi jenderal siapa? Manusia. Yang jadi kopral siapa? Makanya saya aneh kalau ada orang merasa senang ketemu malaikat. Masa ada jenderal senang ketemu sama kopral? Jadi begitu Anda belum paham siapa Anda itu. Makasih gitu aja. Ya. Iya. Wabarakatuh. Begini ya, rasa cinta yang bersemi di hati ini, kerinduan yang saya tanggung setiap malam ketika saya bertemu dengan perempuan yang saya cintai. Apa yang terjadi? Itu hormon dopamin kita meningkat, rasa kebahagiaan kita langsung naik level, rasa badan ini nyaman, menjadi enak, menjadi bahagia. Cinta itu membawa kebahagiaan. Menatapi wajah orang yang kita cintai itu membawa kebahagiaan dengan sesama saja. Apalagi engkau bisa menatap wajah Tuhan yang engkau cintai. Bayangkan, nggak ada kenikmatan di atas itu kok. Percaya nggak? Dengan cinta itu semuanya berubah semuanya. Ketika kita makan, masakan apapun, kalau kita makannya bersama orang-orang yang kita cintai, sedep kabeh. Betul nggak? Saya juga dulu pernah makan pelem pentil, mangga yang masih muda jatuh tuh pagi hari tuh, dikupasin, dicolek ke gula Jawa sama cabai, tapi makannya sama kekasih, habis cobetnya. Ya, semuanya menjadi nikmat. Jadi artinya begini saja, nanti di samping itu juga pada akhirnya tergantung kita juga pada akhirnya. Ada orang yang cenderungnya itu ibadah yang paling mungkin dilakukan adalah ibadah ritual daripada ibadah sosial. Kenapa? Karena ibadah ritual mah nggak pakai modal, Pak.
Kalau ibadah sosial pakai uang nggak? Pakai. Merokok kantong nggak? Iya. Ngasih anak yatim pakai apa ngasihnya? Duit. Nah kalau sholat ngeluarin duit nggak? Itulah makanya orang memilih sholat, kan nggak pakai modal kan? Bantu orang fakir miskin, beli beras, beli segala macam, pakai duit enggak? Itu persoalannya. Jadi kenapa orang milih ibadah ritual? Ya karena ibadah ritual nggak perlu modal. Kalau ibadah sosial harus pakai modal. Tetapi di alam dunia saja orang rajin sholat dengan orang dermawan, kondangan yang duduk di depan orang dermawan apa orang yang sholatnya rajin? Yang kursinya empuk, yang dermawan apa yang sholatnya rajin? Yang kuehnya Black Forest, ya wajibnya ditoples, minumannya teh tubruk untuk orang dermawan. Kalau yang rajin sholat di belakang duduknya di kursi plastik. Snacknya apa? Buras, kacang gawil, sama air aqua gelas dibuntal di plastik, tulis di balang-balang. Ya, kenapa? Saya juga sama. Saya kedatangan orang kaya. Apa artinya saya hormati orang kaya kalau dia tidak dermawan? Urusannya apa? Betul nggak? Ya. Orang alim ya perlu dihormati, tapi apa urusannya kalau ilmunya tidak digelar untuk dirinya sendiri saja? Betul nggak? Nah itulah persoalannya. Jadi saya menghormati orang karena kebaikan-kebaikan di dunia ini. Itu yang jadi persoalan. Nah, tetapi nanti sabar sendiri kalau dibandingkan dengan syukur, ibadah mana yang hebat? Apa sholat? Apa sabar? Apa syukur? Apa? Syukur. Apa syukur? Di sini kecap-kecapan lagi nih. Kata orang yang syukur, ibadah tertinggi adalah ibadah syukur. Kenapa? Karena jumlah orang yang bersyukur di dunia tidak banyak, sangat sedikit, minoritas dalam minoritas. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit. Dari mana? Dari hamba-hambaku. Hamba Allah banyak atau sedikit? Banyak. Ini hamba Allah nih. Hamba Allah tuh Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Muria, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu hamba-hamba Allah. Kalau ini mah kunyukullah. Sedikit hamba Allah nih. Itu sedikit dari hamba Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dari minoritas sangat sedikit, bisa dihitung jari. Kalau orang sabar mah banyak. Orang diuji dengan kemiskinan 100 orang, insya Allah yang lulus 80 orang bisa lulus diuji sabar. Tapi 100 orang dikasih harta yang banyak, siapa yang bersyukur? Tidak akan lebih dari 5% kok. Iya, jadi orang bersyukur itu lebih berat. Iya. Nah, makanya jadi ada dua hal meminta tolong kepada Allah, yaitu istainu bisabri wassalat. Sabar dan berdoa. Kalau sholatnya sholat ini namanya istainu bisabri wa iqamati sholat. Ini wassalat. Sholat benar doa, lughatan itu mah berdoa. Jadi jangan dianggap sholat Allahu Akbar ngadep kiblat 4 rakaat, bukan itu. Istainu bisabrat. Makanya kata-kata shollu itu sebetulnya bukan sholat. Kalau sholat aqimus sholat. Aqimus sholata wa atuz zakat. Alladzina yuqimuna sholat, yang sembahyang 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat. Itu yuqimu sholat. Kalau sholat saja, yaitu artinya bukan sembahyang.
tapi adalah berdoa itu. Ya, makanya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, bukan sholat tapi berdoa kepada siapa? Untuk siapa? Untuk kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya bahwa nanti pada akhirnya innahala kabiratun illa alal khasyin. Ya illa alal khasyin itu sudah kita jelaskan kemarin. Tetapi ibu-ibu sekalian, ini saya ulangi lagi. Bertanya dari mana tadi yang tanya? Dari pas siapa namanya? Pak Anton tadi. Anton ya? Iya. Dari mana? Palembang. Dari Palembang. Nanti yang penting bagi saya, kenapa saya ini disebut kiai yang paling rajin mengajak orang berdoa? Ya, sudah saya jelaskan. Bagi saya berdoa itu yang urgensinya bukan masalah dikabul atau tidak. Itu terserah Allah, yang penting kita berdoa. Nah, yang ada yang paling penting udah, kenapa saya kok kederang-derang, artinya sungguh-sungguh ngajak orang berdoa, karena dengan doa itu kita bisa merawat harapan. Kalau orang masih berdoa berarti masih ada harapan. Ini bahayanya orang kalau sudah mati harapannya, maka akan putus asa. Nanam padi gagal lagi, nanam lagi gagal lagi, 3 kali nanam lagi gagal lagi. Ketika tidak ada harapan, paculnya ke dibalang nakin terus. Mari beli nyawa maning wis. Ngasa golok baik. Betul enggak? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu malam ini masih berdoa, berarti di dalam diri kita masih ada harapan. Bukat beli dinakin ya sukiki, beli sukiki ya ben. Beli tekang kita ya tekang anak, beli tekang anak ya tekang, beli putu ya tekang, beli buyo ya tekang, beli cangkir tekang, coba hewareng, gudeg. Sudah gudeg, blegedor. Itulah kesabaran Nabi, karena beliau selalu mengatakan seperti itu. Kalau tidak sampai dengan mereka, barangkali anaknya, barangkali cucunya. Alhamdulillah sampai tekang Sukatani dadi wong Islam kabeh. Iya kan? Kita kembali kepada peribahasa bisa karena biasa. Seorang kiai, teman saya, ulama besar lah kalau di ukuran Indonesia mah, cuman orang sana, orang Eropa Timur dari Uni Soviet, yang teman sekelas di sana. Bahasa Arabnya pinter, nahu, soropalah, udah tafsir apalah, dia gedean lah. Tapi yang namanya sholat malesnya bukan main. Tinggal bersama saya maghrib sudah Allahu Akbar, kuroko cepat maghrib sholat enggak, mau beli kiyem. Kata saya, udah kalau nggak mau sholat jangan tinggal bersama saya. Yuk kita berpisah saja. Rupanya dia ketakutan. Ya. Ambil air wudhu, masuk kamar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah teman saya udah sholat. Begitu juga di pintu saya buka, dia kan lagi selimutan. Saking malesnya. Padahal ngajinya pinter kan. Bitarmi tukang burung woyos. lenggut bitarmi garap turu ya los turua bukan ngantuk mah pakainya nggak bisa apa sih durung sembahyang isya kularnya. Bayangkan bitarmi buru tani tidak bisa tidur karena dia belum sholat isya. Kok masih wakal bitarmi ya, karena teman saya itu dulu belajar sholatnya sudah gede, sedangkan bitarmi belajar sholatnya sejak kecil. Jadi apa saja kalau dibiasakan menjadi ringan, itu persoalannya. Makanya
Jangan dulu kita memilih ibadah mana. Sekarang saya kembalikan lagi sesuai dengan selera kita masing-masing. Kalau engkau cenderungnya memperbesar sholat, mangga silakan, mudah-mudahan ditambi. Kalau senangnya sedekah, mangga mudah-mudahan diterima oleh Allah. Barangkali senangnya dalam berceramah menjadi mubalik, mangga silakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tetapi ingat, Allah memberikan bakat kepada manusia berbeda-beda. Ada orang yang multi talenta, ceramah bisa, melukis bisa, nyanyi bisa, joget bisa. Ya ada, tapi kan tidak banyak. Dan tetap akhirnya satu talenta yang menonjol pada diri, yang lain hanya sebagai kelengkapan saja. Maka sesuai dengan talenta masing-masing. Yang mau sholat ya silakan, yang sedekah silakan, mau ibadahnya bikin santun anak yayasan yatim piatu, mangga silakan, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan fasilitas yang kita miliki. Kalau kita hanya tidak punya, bagaimana bikin yayasan yatim piatu, dari mana duitnya? Ya kan begitu masalahnya. Jadi sekecil apapun kita dalam berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah juga kadang-kadang mengkondisikan ibadah kita kepada Allah itu seperti berbisnis. Hitung-hitungannya ayo gitu. Kalau bahasa Jawa kah? Hitung-hitungannya ayo. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa di antara kalian yang mau ngasih kredit kepadaku? Allah minta, siapa yang ngasih kredit? Akan saya kasih bunga berlipat ganda. Itu kan kayak bisnis. Artinya gak usah khawatir, sekecil apapun akan aku lipat gandakan. Yuk sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi kalau ibu-ibu, bapak pengen jadi dermawan, bisa nyantuni anak yatim, bisa ngasih makan anak miskin, bagus nggak? Bagus. Kapan? Jangan pernah mengatakan nanti kalau saya sudah kaya. Belum tentu sugi meditenongol. Mulailah sekarang membiasakan diri dengan kedermawanan berapapun adanya. Ibu-ibu punya uang berapa sekarang? Punya nggak 10.000? Punya. Tegang nggak nyumbang 2.000? Ya sudah, sumbangkan 2.000. Ini besar, 2.000 dari 10.000 berarti 20%. Itu sudah dermawan. Daripada nanti ibu-ibu sudah kaya punya uang 10 triliun, saya pastikan tidak mungkin ibu sanggup nyumbang 2 triliun. Betul nggak? Setelah uang 10 triliun, sanggup nggak nyumbang 2 triliun? Sekarang uangnya 10.000, sanggup nyumbang 2.000? Berarti siapa yang dermawan? Orang miskin. Dibiasakan saja dulu, nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah kalau uangnya 10 triliun tidak akan sayang lihat uang 2 triliun sunya, kadang sudah terbiasa. Sholat juga begitu, ibadah juga begitu, semua juga kebiasaan itu terus kita bina, lama-lama juga menjadi biasa. Dan mulailah apapun dari hal yang paling mudah. Saya ini bukan pakar sebetulnya, bukan ahli mikir sebetulnya. Kelebihan saya adalah karena ketika saya berpikir, saya mulai dari yang paling mudah dulu. Pekerjaan juga, apa yang kita kerjakan, yang mudah saja dulu. Ini rahasia hidup. Pernah bapak-bapak ujian sekolah SD dulu? Ya. 10 pertanyaan, nomor 1 sulit, tinggal aja dulu. 2 sulit, tinggal. 3 bisa, jawab aja dulu. Betul nggak? Ya. 4, 5, 6 sulit, tinggal aja dulu. 7 gampang, jawab aja dulu. Ting bating itu bahasa Indonesianya apa ting bating? Barangkali saja. Andaikan sampai lonceng teng. Alhamdulillah sudah terjawab 6. Lulus nggak? Lulus. Nah itu dia persoalannya. Jangan ngurek-ngurek yang nggak bisa, akhirnya buang waktu. Mulailah dari yang paling mudah dulu.
Nanti ketika yang mudah itu banyak, lama-lama kelihatannya menjadi sulit. Itu semuanya itu. Termasuk ibu-ibu yang malam ini tersadar dirinya, kalau begitu saya mesti melakukan sholat. Sadar malam ini saya harus sholat dengan betul. Segera sholatlah. Ya, los raup dingin, lesu tangan lesu sih, gigil kumu-kumu dingin, los. Belum bisa jampinya, hafalnya. Wis pokoknya yang penting nyungsep. Enggak. Ditajuk di masjid silakan. Imam ngecacung gitu ngecacung. Imam merebah ikut. Merebah. Imam nyungsep ikut. Nyungsep. Imam nyelinguk melu. Nyelinguk. Selesai. Sambil belajar. Jangan nunggu nanti belajar dulu, nanti malas lagi. Itu persoalannya. Segera hari ini juga. Jangan ditangguhkan. Ya, jangan ditangguhkan besok kalau sudah pinter, nggak usah laksanakan. Ya, Allah tidak akan melihat lidahmu fase atau tidak. Nyong kepengen belajar Fatihah yang bener saja nih, nggak cukup 6 bulan dikembak deh. Dipermak ilatnya tuh. Setiap malam Jumat dekerok romas di ilat ya. Kayak ngopi ini biau kayak. Iya. Bu, 6 bulan. Dinas bal mustaqim kayak kepala kocik. 6 bulan. Tapi yang dasar ilat pelok. Balik maning ning sukatane ya alhamdulillah rabbil ngalamin maning. Nah, kalau sudah begitu, wis tempok nak Gusti Allah bae bongkan digawe pelok, wis kon bae. Sing gawe ilat siapa? Allah. Ya wis tempok nak Gusti Allah. Sing penting asal nyungsep dingin. Ya, sambil belajar dan semua itu. Nanti kalau ibu-ibu sudah terbiasa dengan kedermawanan, memberikan apapun, sorganya bukan nanti di dunia ini Anda sudah masuk sorga, akan dapatkan kedamaian dan kebahagiaan yang luar biasa. Silakan uji coba. Hari ini bunuh orang, hari ini ngasih makan orang. Ya, orang yang bunuh orang malamnya bisa tidur nggak? Tidak. Yang malam ngasih makan anak yatim tidurnya lelap kok. Kualitas hidup saya saja menjadi lelap, berkualitas tidurnya pagi-pagi segar, nyaman, naampekan logro. Setiap kebaikan yang kau lakukan ada kebahagiaan yang Allah berikan selama di dunia ini. Ketika engkau merasa bahagia, dapat membahagiakan orang, rasa bahagiamu itulah aroma sorga. Selengut-selengutnya swarga. Aromaku selengut-selengutnya ya. Nah, itu. Jadi artinya dengan banyak berbuat baik, berbahagia. Dan nanti kalau sudah menjadi dermawan dan permanen menjadi sifat melekat, percaya silakan, enggak juga silakan, akan turun SK, surat keputusan dari Tuhan, engkau diangkat menjadi distributor rezeki Gusti Allah. Sugible, distributor rezeki Gusti Allah sugible. Tidak mungkin ditutup, karena rezeki ditutup berarti sekian ribu orang tidak makan melalui kamu itu semuanya. Jadi bagian beli nyimpan duit kah, beli nyimpan jadi paralone Gusti Allah, bagian banyak beli di mandegah anggrek telas masa dina-dina. Iya beli, betul. Itu rezeki kita akan berlimpah ruah. Dan juga percayalah, berapa banyak anak yatim yang kau santuni, berapa banyak orang fakir miskin yang kau kasih makan. Dengan kedermawananmu berarti terlalu banyak orang yang mendoakan untuk diri kamu itu sendiri. Akasing doa kena. Kalau kiai doa Allahumma ngebul kabeh kinki. Doa yang pasti, yang betul dari hati. Doa anak yatim yang menunggu kedatanganmu bawa uang 10.000, itu doa yang pasti.
kapan teka beli wakaji kewaras beli wakaji. Begitu dia bertanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dia nunggu uang 10.000 yang dijanjikan setiap hari Jumat. Itu doa yang sesungguhnya, doa anak yatim yang kau santun setiap saat, bukan doanya kiai yang Allahumma Allahumma kita pani maknanya bu beli ngerti. Oke, kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.